Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Sekali lagi, kalau cukup banyak demand-nya ya. Kalau nggak ada yang demand cuma lo doang, ya berarti nggak masuk gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini Bitcoin terjadi koreksi tipis 0,28%, sementara untuk Ethereum terjadi koreksi 0,4%. Kita bisa di sini juga Bitcoin kurang lebih di struktur yang sama ya seperti kemarin. Kita bisa di sini nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan kata kemarin ya. Di daerah sini nih. Oke, masih di daerah yang sama. Udah mendekati ke EMA 20. Nah, pertanyaannya mungkin gini, Bang, katanya halving bakal rame. Ya berarti kemungkinan besar lu nggak nonton video gua kemarin sih ya, bukan kemarin lah. Udah berapa minggu ya? 2 minggu lalu lah persiapan halving. Gua bilang apa ekspektasi kita. Gua udah bahas. Faktanya ya, dari cycle ke cycle saat terjadi halving itu ya terjadi momen-momen yang bisa dibilang nggak terlalu bergejolak gimana, sideways saja gitu ya. Sideways aja seperti di sini nih. Lihat, sideways dong. Ini masuk sideways lah jelas. Di sini-sini aja. Ini berapa minggu sampai akhirnya baru ketemu momentum lagi. Ini halving yang terakhir, yang ketiga. Yang paling baru. Nah, kalau kita mundur lagi ke halving kedua sepanjang masa. Kedua pun nggak langsung ngedam bahkan ya. Dia ada konsolidasi dulu berapa hari, minggu lah ya. Setelah itu dump ke EMA 200 daily. Halving pertama. Halving pertama kita bisa lihat di sini. Dia pun cenderung apa? Sideways. Nggak langsung ngepam gitu. Nah, makanya gitu. Sebenarnya kalau lu lihat data dan fakta gitu, lu nggak akan kaget dengan banyak hal gitu. Nah, makanya saat dikasih data dan fakta jangan ngeyel gitu. Seringkali orang suka ngeyel gitu. Enggak lah, kali ini begini. Lah, dari dulu-dulunya sama kok. 1, 2, 3 flat. Masa yang kali ini ngepump sendirian gitu ya. Secara probability-nya kecil gitu. Bukan tidak mungkin, tapi kecil. Jadi ya voila ya. Sama lagi, kali ini juga kita sideways. Bahkan sideways-nya lebih lama dari kemarin-kemarin ya. Udah sideways duluan di sini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Gua akan reminder lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas kasus yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini news dari Vitalik Buterin ya, di mana Vitalik Buterin ini mengingatkan ke semua orang the main goal of crypto ya. Tujuan utama kripto menurut dia adalah untuk bukan trading digital assets, tetapi untuk liberty and decentralization. Ini satu hal yang sebenarnya ya jujurnya gue juga sendiri sering lupa kadang-kadang ya. Karena ya kita hidup di negara yang cukup stabil. Ya puji Tuhan di negara yang cukup stabil, nggak banyak konflik dan lain-lain. Gue pernah bahas waktu itu saat Ukraina diinvasi oleh Rusia, itu banyak sekali orang-orang Ukraina yang harus kabur, nggak bisa memegang aset mereka gitu ya, nggak bisa mereka bawa-bawa emas, nggak bisa mereka bawa rumah mereka, dan banyak yang ya tiba-tiba jatuh miskin dalam sehari gitu ya. Nah tetapi bagi pemilik kripto waktu itu gue inget banget ya, yang mereka bahkan sampai bayar untuk bisa diselundupkan keluar dari Ukraina dengan kripto begitu. Jadi ya itu yang mungkin yang diingatkan oleh si Vitalik Buterin ya, bahwa it's about liberty and decentralization. Liberty of apa? Kepemilikan kita gitu ya. Kita seringkali berpikir, oh ya rumah punya kita kok. Ini apa namanya? Udah nih bener aktanya atas nama gua misalkan. Iya, tapi kalau tiba-tiba pemerintah memutuskan bahwa oh, enggak, gua butuh tanah ini untuk apa gitu ya. Dan mereka diktator gitu ya. Jangan anggap Indonesia kan masih oke, masih bagus ya. Coba misalkan lu tinggal di apa misalkan di negara yang rights lu tuh sangat tidak diakui gitu ya. Atau misalkan negara yang tiba-tiba berubah jadi tyrannical gitu. Tiba-tiba misalkan negara jadi komunis. Tanah yang lu pikir punya lu, it's no longer yours. Lu harus kabur. Saat kabur lu gak mungkin bawa tanah. Gitu. Mau bawa emas silahkan bawa coba berapa ton. Kan lagi rame tuh ya. Ada yang punya berapa ratus kilo emas. Silahkan bawa berapa ratus kilo. Sementara kalau lu pegang Bitcoin, kripto apapun gitu ya. Ya lu literally cuma bawa dengan bisa kartu bahkan sekarang. Yang orang pun gak bisa bedain dengan kartu biasa gitu.
Nah, jadi itu. Ya, mungkin Vitalik ingin mengingatkan itu tujuan awal dari kripto. And ya terbukti lah dari konflik Ukraine kemarin that actually works gitu ya. Oke, next kita geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal kapan naiknya bang ya. Nah, gue udah sindir sedikit di awal ya. Akan ada masa-masa di mana ya sideways gitu ya, sideways dulu. Tetapi gue nggak bisa gue nggak bisa cuma sekedar ngomong ya pokoknya sih nanti kita udah tinggal up aja gitu. Karena kenapa? Ada resiko yang gue udah bilang, kita kecepatan kemarin tuh. Ini chartnya kayaknya sedikit kurang pas ya. Nih, tapi intinya gini, kita udah sempat all time high di sini kan. Kita ya itu terkenal lah, kita udah all time high di 73.000. Itu terjadi sebelum halving. Nah, sepanjang masa belum pernah terjadi seperti itu. Ada kemungkinan orang semua melakukan apa? Front running. Yang pertama, mereka front running ETF, koreksi dikit, front running lagi, halving. Nah, saat terjadi 2 kali front running berturut-turut, possibility untuk terjadi koreksi yang lebih dalam itu semakin besar. Bukan pasti ya, tetapi semakin besar. Jadi kalau gue pribadi, lebih baik kita mempersiapkan possibility Bitcoin bisa lebih dalam begitu ya. Nah, dengan possibility bisa lebih dalam seperti itu, tentunya kita mulai kepikiran bahas ini ya. Bang, apa nih kira-kira yang bisa bikin kita tetap profitable di masa-masa yang andaikan kalau sampai terjadi ini tidak enak seperti ya ngedam gitu. Misalkan ngedam sampai ke support band, amit-amit sampai tembus. Nah ya tentunya lo bisa mengikuti Launchpool atau Launchpad ya. Nah Launchpad dari Bybit sendiri ini sudah berjalan ya. Ini sudah masuk ke dalam tahap masih snapshot buat lu yang mungkin secara USDT atau MNT-nya besar masih bisa ikutan ya. Karena si subscription-nya ini masih dalam 23 jam lagi. Mepet ya dan harus lebih besar daripada biasanya karena ini kan minimum 100 USDT nih. Nah, ini diambil snapshot rata-rata per hari. Kalau lu cuma minimum misalkan 100 USDT dan baru ikutan, kayaknya nggak bisa untuk yang Launchpad kali ini. Ya sayang, tetapi ya mungkin lu belum dengar video-video gue yang sebelumnya. Nah, tetapi buat lu yang ngerasa bahwa memang, aduh nggak bisa nih, gue cuma punya dana minimum buat ikutan si Launchpad ini. Lu bisa ikutan Launchpool. Launchpool ini langsung lu bisa tinggal ikut aja ya karena ada 2,1 juta Merl yang siap perebutkan di sini ya karena ini bentuknya adalah pool USDT. Jadi keren nih untuk Launchpad ini diadakan juga bersamaan dengan Launchpool. Jadi lu bisa pilih nih pengen Launchpool atau Launchpad atau bisa dua-duanya begitu ya. Apalagi kalau pas banget nih kalau lu punya misalkan MNT token ya dan juga lu punya USDT. Jadi USDT-nya mungkin lu bisa di Launchpool, MNT-nya bisa di Launchpad gitu ya. Sekali lagi gue ingatkan ini sudah dalam masa-masa snapshot ya. Dan sebentar lagi ya 23 jam lagi kita akan masuk ke subscription. Jangan lupa untuk diklik commit now-nya karena kalau nanti lupa diklik commit now berarti lu nggak ikutan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser lagi ke TA ya. Untuk TA kita bisa di sini kondisi Bitcoin seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin nih penentuan yang sangat penting yaitu adalah MA20. Walaupun arguably Bitcoin masih tetap ketahan juga sih dengan struktur di 65.463 ya. Nah pertanyaannya apakah ini adalah momen-momen dipukul oleh MA20 atau tidak ya. Karena kalau kita sedikit di sini ya mulai ada angle di sini nih. Mulai ngeflat ya. Apakah ini dia akan stay di sini atau tetap masih akan menuju ke harga sekarang ya karena gini kalau dia diam aja di sini pun harga dari Bitcoin bisa ke atas dan ke reject juga gitu. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan nih ini penting karena sudah terjadi death cross. Apabila MA20-nya jadi resisten yang kuat siap-siap ada possibility lanjut membuat lower low begitu. Tapi kalau ternyata tembus mirip-mirip kayak di sini ya mirip-mirip kayak di daerah sini nih ya waktu di retest malah kuat dan lanjut ke atas. Nah, ini berarti kita masih ada kesempatan bisa lanjut rally. Ya, lanjut membuat higher high, lanjut membuat new all time high. Tapi kalau ketahan oleh MA20, lebih persiapannya ke sini nih senarionya ya. Senarionya itu lebih mendekati ke daerah sini nih. Ya. Dead cross,
reject, turun ke bawah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya sih kita mungkin lebih lihat ke indeks dolar. Ini untuk makro dulu ya, untuk buy limit di belakang, Untuk indeks dolar sendiri kondisinya itu oke lah ya, minimal masih melemah sekarang. Tapi kita butuh lebih signifikan, lebih melemahnya sih ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high gitu. Itu harapan gua untuk indeks dolar. Selanjutnya untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat ada sedikit penguatan, terjadi reclaim tipis ya, dan kalau kita lihat dia menemukan supportnya di EMA 20. Apakah ini akan mantul lagi dan lanjut membuat higher high? We'll see ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ya banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sekarang kita akan masuk ke buy limitnya. Yang pertama kita bisa lihat di sini kondisinya itu buy limit secara spot tidak berubah. Tidak terjadi reclaim ya. Jadi buy limit kedua di 62.517 dan buy limit ketiga di 61.158. Nah, untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 65.463 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short dari tanggal 20 kemarin nih. Ya mungkin buat yang ketinggalan sekarang baru buka juga ya bisa sih ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka 62.517. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 62.517. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 65.463. Gitu ya. Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin secara futures maupun spot ya. Sekali lagi secara struktur sedikit mengkhawatirkan karena ya lo lihat sendiri di sini mulai membuat suatu lower low, lower high, dan juga MA20 yang sekarang ada kemungkinan menjadi tukang pukul karena sudah terjadi death cross. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia kemarin ini sepertinya tetap daily close di bawah dari struktur ya, di bawah dari 3.156. Posisi spotnya berarti ya buy limit pertama masih belum bisa kita jadikan sebagai ini ya, sebagai buy limit. Jadi buy limit kedua di 3014 dan buy limit ketiga di 2920. Itu untuk posisi futures posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya buat lo yang kemarin agresif dan buka posisi short di sini karena ya kita bisa lihat technically speaking ini reclaim tapi tipis banget gitu ya. Nah, buat lo buka posisi short masih aman sih. Kita lihat sampai besok pagi jam 7. Kalau daily close di atas dari 3.156 maka cut loss. Kalau enggak ya bisa dipertahankan ya. Tapi ini lagi-lagi ya posisi shortnya adalah untuk yang risk taker kemarin dibukanya ya. Untuk posisi long gimana? Posisi long apabila terjadi reclaim di 3.156 kita bisa set up posisi long di sini. Retest 1, retest 2 sebagai support. Posisi long yang dapat target TP di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Overall dia lebih bearish dibandingkan Bitcoin ya. Lower low, lower high, lower low. Ini sedikit membuat suatu higher high tapi gagal lagi gitu ya. Jadi ya intinya sih lebih bearish lah ya, kelihatan lah sendiri ya. Sekali lagi gue ingatkan cryptocurrency market saat bull run tuh bukan seperti ini. Itu jarang banget ya. Jarang banget dalam cryptocurrency market tuh kayak gini. Naiknya tuh sangat linear gini ya. Enggak. Biasanya tuh kalau dia sampai naik pun lebih kayak gini. Konsolidasi lama, pam, ngedam, lanjut lagi membuat. Tapi secara overallnya higher high gitu kayak di sini. Higher high, konsolidasi. Nah, ini lebih biasanya kayak begini gitu. Nah, jadi jangan berharap akan stabil di sini ya, karena buat yang baru-baru berpikir mungkin wah gampang ya kripto tinggal beli langsung naik terus kayak SBN ya profit terus tapi gede persentasenya. Jangan berharap gitu ya. Kayak gini tuh jarang. Biasanya waktu naik pun ada banyak sport jantungnya gitu ya, banyak ngedam-ngedam yang bikin aduh gitu ya. Kalau nggak kayak gitu ya kurang seru juga sih. Tapi intinya gitu, jangan berharap bahwa akan linear seperti ini. Pada faktanya lebih random. Ya, lihat sendiri ya, cenderung lebih random.
Jadi apa? Jangan sampai over leverage, jangan pakai duit panas, dan berpikirlah jangka panjang. Kalau lu nge-break, bukan kok nge-break sih ya. Kalau lu apa ya? Kalau lu sampai nge-break ya, kalau sampai lu nge-break salah satu dari rule itu, kemungkinan besar possibility lu untuk loss, untuk cut loss, untuk liquidation itu semakin tinggi. Begitu ya. Jadi ya please ikuti 3 aturan itu. In theory lo lebih profitable. Dan jangan lupa juga buat lo yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.